Halo Blackpants, ketemu lagi sama gue Boy Prabowo dan Fatbay. Aduh, ceria banget kamu hari ini ya. Iya dong, merah-merah gini kan. Kenapa ya? Kenapa ceria? Karena lagi ada di sini. Iya dong. Kamu tahu nggak ini di mana? Ini ada di bengkel yang wow. Gitu ya. Jadi sekarang kita lagi ada di Jakarta Pusat, tepatnya sekitaran Bilangan Cideng situ. Nah, ini masuk ke perumahan. Biasanya kalau kita minggir-minggir, kali ini ada di pusat kota. Iya. Seperti di belakang gue, lo lihat. Ini cluenya nih. Jadi kita lagi ada di bengkel mini, di mana bengkel ini emang spesial bangun Mini Cooper dengan kualitas yang kelas dunia, tentunya nggak kaleng-kaleng. Bener nggak, Bay? Bener dong. Tadi mau ngasih tahu bengkel apa? Jadi ini tuh nama bengkelnya tuh unik gitu Mas Boy. Unik? Nama bengkelnya apa? Nama bengkelnya Smith Speed Garage. Oh, Smith Speed Garage. Iya, jadi kalian mau tahu kan keseruannya gimana, cara pengerjaannya seperti apa? Pasti. Mau tahu gak Mas Boy? Gue mau tahu nggak ya? Mau tahu loh, mau tahu pasti pasti. Mau tahu lah ya, ya udah. Okay. Mendingan kita langsung aja ketemu sama ownernya, ada di dalam. Oke, langsung ikutin. Oke, Blackpants. Oke, Blackpants. Nah, ini dia ownernya, Ko Andi ya. Apa kabar? Baik. Nah, kita sekarang udah ada di dalam ini ya nih. Kita udah bisa lihat di sini ada sudut garasi lah ini ya, sebenarnya. salah satu sudut garasi. Kita bisa lihat di sini banyak Cooper-Cooper yang keren-keren pastinya. Yang di sini Cooper apa ya? Aku dari tadi pas ngeliat langsung ke sini matanya. Langsung ke sini matanya. Nah. Ini model yang rally. Saya bikin model rally. Jadi ini model ada zaman dulu kan Mini Cooper yang klasik itu ada juara rally tahun 67, 68 dia juara rally. Jadi saya mengambil ke arah sana. Oh, jadi rally look-nya ke arah sana. Tapi spesifikasinya sama nggak kok kurang lebih sama yang itu? Kalau spesifikasi hampir sama. Ini mesin juga 1300. 1300. Yang rally juga pakai super charge juga nggak? Nggak, sama. Wah, ini sebenarnya lebih jago dari rally sebenarnya ya. Harusnya begitu. Teorinya begitu ya. Nah, aku mau nanya nih. Ini kan bengkel ini kan sebenarnya kalau kita ngomong Mini Cooper di Jakarta nggak banyak yang spesialisasi ya. Maksudnya ini udah berapa lama sih bisa cerita nggak tentang sejarah bengkel ini semua? Saya baru mulai sih 2 tahun, jadi tahun 2018. Baru mulai 2018, oke. Jadi ceritanya begini, ceritanya itu saya baru mau mulai main Mini. Oke. Jadi saya beli Mini bahan, ada 2 untuk rencananya. Oke. Terus saya bingung nggak ada tempat nih mau bongkar di mana nih. Terus nggak punya referensi bengkel juga. Tapi ada referensi montir dan tukang las. Nah, jadi saya pakai lah ini juga sebenarnya milik kantor saya. Kantor saya punya gedung ini. Saya pakai. Jadi saya okupansi nih untuk bangun Mini saya. Pindah fungsikan lah gitu ya. Oke. Itu cerita awalnya. Gitu. Baru 2 tahun. Tapi akhirnya memutuskan untuk terima jasa orang lain bisa bangun segala macam itu kenapa kok bisa nge-twist jadi sana? Sebenarnya saya nggak terima jasa untuk bangunin orang lain punya. Awalnya. Jadi semua mobil kepunyaan saya bangun dan saya kalau memang ada teman yang mau beli baru saya jual. Tapi bukan saya membangunkan orang, bukan merestorasi punya orang. Awalnya seperti itu. Terus akhirnya kenapa pindah jadi mikirin buat restorasi punya orang itu sejak kapan? Karena ada permintaan dari teman-teman gitu. Jadi ya saya bantu juga lah. Bantu lah ya, karena sesama hobis ya. Iya. Seru banget nih. Dan salah satunya berarti kalau yang ini punya Ko Andi sendiri ya? Ini saya punya sendiri. Punya Bapak sendiri. Makanya paling beda ya. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Ini tipe Mark-1 betul ya? Ini Mark-1 betul, MK1. MK1 ya? MK1. Oh, karena ini ya sliding ya kayaknya ya. Kaca sliding ya kan, Excel masih di luar. Sangat klasik ya? Ya, masih pertama kali. Jadi kok kalau di bengkel ini tuh menyediakannya jasa apa aja sih? Jadi kalau saya bangun dari nol artinya dari zero ya, dari scratch. Dari scratch itu dari body panel, saya bangun dari panelan juga. Ini yang seperti ini saya bangun dari panel. Bangun dari panel? Dari panel baru semua dari UK, dari Mini Style. Oh, jadi Mini itu panel-panelnya kayak spakbor depan. Ini tepung lah ibaratnya, panelnya belakang gitu segala macam. Ada semua. Ada sampai baut-bautnya, ring-ringnya semua ada semua. Oh, semua orisinil dari UK ada. Masih produksi sampai sekarang.
Oh, ya. Jadi seperti itu juga ada apa bootnya. Bootnya, oke, belakang gitu ya. Belakang itu juga dari UK itu. Oh, gitu. Jadi nggak usah ngenteng sendiri lagi. Nggak usah. Jadi satu mobil ini semua panel baru. Oh. Dan original ya. Dan original. Original panel baru, cuman harus dijahitnya di sini lah. Di sini. Jadi seperti orang bikin mobil baru lah. Iya. Tapi gimana sih bisa ngebedain yang original sama yang KW-nya kok? KW, jadi begini juga di Mini Spares itu di UK ada kelasnya juga. Oh, ada kelasnya? Ada kelasnya. Jadi ada panel yang heritage, kelasnya heritage, ada panel yang kelasnya murah. Oh. Nah, jadi kita tinggal klik aja belinya kan online. Oh gitu. Jadi ya yang jelas ya heritage jelas lebih mahal lah ya. Mungkin platnya lebih tebal segala macam. Lebih presisi bentuknya. Oh gitu. Baru tahu. Blackbell baru tahu kan? Disangkain kayak gini langsung ngenteng sini padahal kita bisa beli panel ternyata. Menarik banget. Nah kok ini kalau misalnya kita ngomong bangun satu mobil ya, kita bangun whole package seperti ini, itu berapa lama sih sebenarnya? Paling lama dan paling sebentar ya mungkin? Paling lama, ini seperti ini 2 tahun. Oh ini 2 tahun? 2 tahun selesai. Untuk perfect seperti ini? Ya, ini 2 tahun selesai. Oke. Kalau sebenarnya kalau kita mau konsentrasi di satu mobil ya mungkin 1 tahun cukup. Atau 8 bulan cukup. 8 bulan cukup. Kalau kita konsentrasi terus di mobil itu. Iya. Oh, ini 2 tahun karena panjang ditinggal-tinggal. Oh gitu ya, ditinggal-tinggal untuk ngerjakan yang mobil saya yang lain. Mobil teman gitu kan? Iya. Tapi pengerjaan yang paling lamanya tuh di bagian apanya sih kok? Paling lama di body sebenarnya. Di body ya? Body. Oke, misalnya kita anggaplah shipping udah jadi nih. Datang udah barang ke Indonesia semua, datang ke Cideng ini, udah ke sini, terus untuk ngerakit sampai ready to spray lah ya, itu berapa lama biasanya? 6 bulan selesai. 6 bulan ya? Minimum. Sebenarnya kalau bisa cerita nggak kok, untuk mesin itu sebenarnya ada berapa tipe sih, segala macam bisa cerita? Mesin kita ada yang, kalau yang standarnya dia yang harusnya MK1 ini adalah 850 cc. 850 cc, tapi masih 4 silinder? 4 silinder. Oke, 4 silinder. Oke. Tapi karena di Indonesia kita butuh pakai AC dan lain-lain kan nggak mumpuni lah mesin 850. Betul. Ada juga tipe 1000. 1000, oke. Nah, terus itu setelah itu 1300. 1300 ada manual, ada matic. Oh, ada manual dan ada matic juga? 1000 pun ada manual, ada matic. Oh, 1000 ada manual, ada matic. Kalau untuk itunya, sistem pengapiannya masih injection kah? Atau udah karburator atau dua-duanya? Kalau yang awalnya masih pakai Delco. Delco masih pakai karburator. Masih lama lah ya gitu ya. Oke. Terus yang mini-mini tahun 90-an sudah menggunakan injeksi. Udah injection ya. Oh. Sudah pakai ECU ya. Udah ECU betul. Kalau ini khusus yang rally, kebetulan kalau saya lihat pakai supercharge ya. Ini pakai supercharge. Supercharge tapi masih pakai karburator. Pakai karburator. Itu malah lebih seru sebenarnya kayak gini ya. Kita bisa tune sendiri segala macam ya. Pak Andi, selain Mark 1 ini menerima restorasi edisi lain nggak? Ada. Jadi saya sendiri juga ada beberapa yang saya restorasi. Oke. Mark 1, saya juga punya Mark 2 juga. MK2, ada MK3 saya punya. MK3. Sampai yang selanjutnya disebut Rover biasanya. Oh, setelah MK3 biasanya disebut Rover. Lebih modern lah sebenarnya ya. Sebenarnya MK4, MK5, MK6, MK7 sebenarnya. Perbedaannya secara bentuk apa sih biasanya kalau membedakan? Kalau MK1 engselnya di luar, kaca geser. Mulai MK2 depannya udah seperti ini, jadi udah beda. Oh iya, lebih modern lah ya. Modern. Jadi kacanya kalau yang MK3 udah kacanya kaca putar. Oh, udah lebih modern juga gitu ya. Kaca putar. Itu handle pintu udah mulai rubah ya. Pintu udah pencet. Udah pencet ya. Bukan engkol lagi. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk di sini untuk sisi restorasi dan saya anggap ini kan sebagai bengkel modif juga. Nah, di sini itu selain yang original look gitu ya. Biasanya gaya apa lagi sih nih rally? Terus tadi kan ada beberapa tadi saya lihat ada original look, ada gaya apa lagi sih biasanya? Biasanya ada yang pakai over fender seperti ini kan, wheel arch. Tapi ini juga biasanya aslinya. Kalau ini adalah yang mini yang terakhir nih, Rover yang tahun terakhir. Rover terakhir. Ya, namanya Sportback. Oh, Sportback. Jadi ada beberapa juga, ada beberapa yang pakai wheel arch, tapi ada wheel arch yang lebih kecil. Oh, yang lebih. Ini wheel arch-nya lebar. Ini lebar nih kebetulan ya. Standar lebih kecil. Ada yang pakai velgnya nanti 12. Kalau ini pakai 13 standarnya. Oh, ini pakai 13 malah lebih gede lagi ya? Iya, lebih gede. Oh, gitu. Untuk gayanya sendiri berarti ada rally, ada gaya touring kah atau gaya apa gitu? Sebenarnya sih mini bebas. Bebas ya? Oh, nggak terlalu terpatok sama satu gitu.
nggak seperti mobil lain, misalnya gayanya ya itu aja gitu ya. Oh. Ya bebas lah berkreasi gitu. Berkreasi ya. Jadi emang ruang buat kita kreasi, sisi personalize-nya tuh lebih lebar. Iya. Seperti ini kan atapnya satu warna. Oke. Ya kan, atap satu warna. Kan ada juga yang seperti ini dua warna. Betul. Atau sebelah sana ada dua warna gitu. Kalau itu ada istilah khusus nggak dua warna gitu? Tuton. Ya. Oh, tuton itu berarti warna sama atapnya, jadi bukan bodinya dua warna, bodi tapi atap. Bodi dan atap gitu ya. Jadi kalau MK1 kebanyakan sih aslinya harusnya single tone gini, nggak tuton. MK1 satu warna. Kebanyakan emang originalnya begitu. Pak Andi, kalau misalkan untuk interior di dalamnya, itu panel-panelnya itu bangun sendiri atau beli gitu, atau dibenerin? Gimana? Jadi kalau interior, kita bicara interior ya. Interior kan ada jok. Nah, kalau jok di Mini itu nggak terlalu harus original. Tidak seperti mungkin di Mercedes-Benz. Dia jadi mengutamakan harus original. Kalau di Mini kita bisa retrim. Jadi retrim itu masih acceptable lah kalau di Mini. Gitu loh. Terus untuk instrumen, kalau seperti speedometer dan lain-lain, kalau rusak, ya kita bisa perbaikin. Kalau nggak bisa, kita harus beli baru. Beli baru masih ada tersedia? Ada lengkap semua. Di UK? Di UK, di Mini Space atau Mini Sports ya. Gitu. Itu kalau misalnya kita klik ya, misalnya bayar segala macam itu, sampai ke Indonesia itu berapa lama sih paling lama? Paling lama 1 minggu dapat. 1 minggu sudah keluar. 1 minggu ya? Terus sampai. Cepet ya? Cepet juga ya? Karena mereka menggunakan jasa udara, DHL segala macam. Nah, ini kalau saya mau nanya soal mesin nih. Ini kan anggaplah mesin yang paling famous adalah 1000 dan 1300 lah, anggap seperti di Indonesia ya. Nah, itu biasanya emang mesin itu di sini nerima buat rebuild engine, artinya turun mesin semua setting dari awal, yang ganti yang rusak diganti apa segala macam, atau lebih memilih apakah di UK juga terima ibaratnya impor gelondongan mesin apa gimana, bisa cerita nggak soal mesin? Kalau mesin biasanya kita restorasi di lokal. Karena kalau dari UK kan ada pembatasan tidak boleh masuk ke Indonesia. Betul. Iya. Nah, jadi pasti kita akan perbaikin di sini kalau mesin di restorasi di sini. Overhaul di sini ya. Overhaul di sini, ganti piston dan lain-lain komponen. Komponen semua dari sana, dari UK. Kalau secara skill teknis montir sini nggak kalah lah ya. Oke banget ya. Ada nggak sih untuk sisi mesin yang diadopsi menjadi spek tropis Indonesia gitu, misalnya apa extra fan-nya lebih tinggi kecepatannya atau bagaimana? Gimana? Itu biasa kita tambah extra fan. Kalau aslinya di sana kan nggak ada extra fan. Yang asli di sana cuma pakai puli biasa gitu ya? Puli yang fan aslinya. Udah itu aja. Jadi kalau sekarang kita tambahkan biasa extra fan. Extra fan yang 2 speed biasanya. 2 speed ya? 2 speed. Itu jadi tetap ada adaptasi lah ya, segala macam. Nah, lebih dingin lah. Nah, saya lihat di belakang kan tadi ada beberapa project, mungkin Black Press bisa lihat. Itu di sana di belakang tuh ada satu Mini yang fan ya kalau nggak salah. Mini fan. Itu diganti mesinnya pakai mesin tanda kutip Jepang, pakai B16A. Nah, itu untuk begitu apakah kerumitannya di mana, terus segala macam, terus kenapa memutuskan pakai mesin itu gitu? Jadi begini ceritanya. Kalau untuk B16A itu pilihan yang sudah standar, artinya modifikasi di luar pun sudah menggunakan mesin B16. Jadi kami sudah beli sasisnya, frame-nya. Frame mesinnya gitu? Ya, frame mesinnya kita ganti dari yang aslinya, nggak bisa pakai aslinya. Jadi frame-nya harus frame untuk B16. Jadi udah ada di aftermarket sana juga langsung frame B16? Ada B16. UK ngeluarin? Amerika ada. Gitu. Jadi kesulitannya lagi mungkin ya nanti kita sesuaikan engine mounting biasanya. Pasti. Mounting, setting mesin lah. Sama mesin segede gitu masuk di Mini, itu yang susah. Biasa ya. 1600 bahkan kalau misalnya mau jahil lagi, bawahnya bisa pakai blok B20 ya. 2000 cc buat mobil segede gitu, VTEC, wah luar biasa ya. Tapi udah di Indonesia udah ada yang pernah jalan belum? Ada yang jadi belum? Ada ya? Itu kencang banget berarti? Iya, kencang. Luar biasa ya. Pak Andi, kalau misalkan yang datang ke sini itu customer-nya lebih banyak yang suka sama custom look atau yang original look kayak gini? Original look ya? Kalau biasanya kalau di Mini Classic itu lebih banyak yang original look. Jadi kalau mungkin dia punya mobil kedua atau ketiga, baru yang dia pilih yang custom look. Mesti seperti ini kan racing look. Ini kan pakai roll bar. Iya. Roll bar. Bannya semi-slick gitu ya. Semi-slick bannya. Tapi ini mesin main injection berarti ya? Ini mesin injection. Ini
teman saya belum mau ganti, mesin ini masih pakai yang injection. Oh, dia belum ngerasain kalau yang nanti kalau aneh-aneh gitu ya. Pakai double karbu atau pakai yang turbo mungkin. Turbo atau supercharge kayak gitu ya. Pakai turbo juga ya? Bisa. Ada mini yang turbo. Ada mini turbo ya? Ada mini turbo. Oh, gitu ya. Seru juga ya. Oke, nah aku mau nanya. Ini kan sebagai sebuah bengkel kan biasanya emang ada project mercusuar lah atau project flagship lah. Apakah si Rally Look itu bisa dianggap project flagship mercusuar atau ternyata ada project lain yang lebih besar? Gimana? Kok bisa cerita nggak? Jadi gini, jadi yang pertama memang yang MK1 Rally Look itu yang project saya yang pertama. Yang keduanya nanti akan ada seperti Traveler di dalamnya. Traveler tadi. Pakai mesin VTEC. Yang kedua nanti saya mau bikin mini Bigfoot. Mini Bigfoot. Ya, mini Bigfoot. Mini Bigfoot bisa cerita dikit bocoran gimana? Mini Bigfoot itu jadi ya di atas sasis Jeep lah. Bawahnya minjem sasis Jeep tanda kutip, tapi atasnya semua bodinya mini semua. Ya, interiornya mini juga. Oh, interiornya mini. Itu rencana tahun depan? Mungkin jadi? Mudah-mudahan ya. Pokoknya jangan lupa undang tim Black Experience ya. Cakep. Pernah nggak sih kok ikutan kontes-kontes gitu kayak Black Auto Battle? Atau nanti juga mau gitu ikutan kontes? Ya, jadi untuk saat ini belum pernah ikut. Belum pernah ikut. Nanti kalau ada kesempatan pasti mau dong. Pasti lah ya. Pasti mau dong. Karena pengen show off lah gitu sekalian ya. Soalnya penghargaan juga. Iya, soalnya mobil-mobil ini kalau ngelihat dari sisi modifikasi ya, kok sama Fatbay, ini sih semuanya udah habis-habisan. Iya, habis-habisan bikin mobil dari nol. Mesinnya udah pasti modifikasi, interior udah pasti modifikasi, velg diganti, ban diganti, kaki-kaki ganti ya. Jadi semua sektor, 5 sektor yang ada di penjurian itu udah ada di mobil ini. Sebenarnya bisa masuk lah sebenarnya penilaian tuh. Jadi nggak malu-maluin banget, apalagi mobil segini gitu kan. Nah, aku mau nanya soal budget nih. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong standaran ya anggaplah yang mobilnya jadi standar. Mobil standar atau misalnya mobil saya bawa bahan lah gitu ya. Bawa bahan, mobilnya dinyala gitu, tapi masih goyang-goyang, mobilnya udah nggak enak, cat jelek segala macam. Di restore abis-abisan di sini itu habis berapa sih kok biasanya? Ya kita nggak ngingkat harga, cuman mungkin tentang harga berapa sih? Jadi kalau kita mau ganti semua pakai yang panel gitu, yang baru gitu. Panel baru ganti itu semua mungkin antara 200 sampai 300 juta. 200 sampai 300 juta ya. Ya, kalau kita mau panel baru semua, komponen baru, ya kan, kaki-kaki semua baru. Ya. Tapi kalau misalnya pilihannya pakai ada masih bisa dipakai. Yang ada dipakai segala macam semi-semi mungkin? Ya, mungkin sekitar 100-150 cukup. 100-150 cukup. Dalam sejarah Ko Andi main Mini yang laku di pasaran Indonesia itu paling mahal berapa juta? Berapa ratus juta? Yang teman saya sendiri baru jual kemarin ini itu di atas 700. Di atas 700. Jadi real, bukan goreng-gorengan, bukan konten ya. Real. Oh gitu. 700 juta. Di atas 700 juta. Di atas 700 juta. Bangunnya di sini. Oh, bangun di sini. Oke, itu Mark berapa? Itu Mark 1. Mark 1 seperti yang Rally itu. Oke. 700 juta Mark 1, gayanya gaya apa? Gayanya gaya Rally. Gaya Rally. Oh, berarti kalau itu 700 yang ini 900. Ya, mungkin 1 M. Yang penting cuan ya. Kok Smith Speed Garage ini ada sosial medianya nggak sih? Ada. Ada. Oh, boleh dikasih tahu dong sosial medianya apa? Sosial medianya namanya sama, Smith Speed Garage. Smith Speed Garage. IG maupun Facebook. Jangan lupa follow lah pasti ya. Jangan lupa follow, ikutin kalau misalkan kalian mau custom Mini Cooper gitu kan bisa. Wah, langsung ke sini merapat ke Cideng ya. Iya. Nah, seru banget nih ngobrolnya Blackwell semua. Kita dapat ilmu, ternyata bangun Mini itu kalau dulu perasaannya kan harus ngenteng-ngenteng, bikin dari nol lama banget. Ternyata panel-panel ini sudah tersedia dan baru dan orisinil dari UK langsung. Pokoknya Blackwell semua yang masih mau tentang informasi terkini tentang dunia otomotif dan gaya hidup, tetap pantengin di Black Experience Channel YouTube, tentunya di playlistnya Beyond the Garage. Ya, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau kalian punya rekomendasi nih bengkel-bengkel mana aja yang mau kita kunjungi ya, mau kita bedah, langsung aja komen di bawah sini, oke? Oke, so sampai ketemu Black semua di Beyond the Garage berikutnya ya. Bye-bye!